Yesus disalib di mana? Ya di kayu salib. Yakin? Dia ini ngapain? Lu bisa bahasa Inggris kan? Bisa. Boleh baca. Acts 5 ya. Kisah para Rasul ya? Para Rasul 5 Ya. ayat 30 nih. Apa nih? The God of our fathers raise up Jesus whom you murder by hanging on a tree. Apa? Digantung di mana? Pohon. Tuhan nenek moyang kita ya, membangkitkan Yesus yang kau bunuh dengan cara digantung di pohon. Iya, Kayu salib apa pohon? pohon. Bismillah abi wal ibni wal ruhil kudus ilahu wahid. Pada video kali ini teman-teman sekalian kita akan menjawab Donditan yang mencoba menggiring sebuah opini bahwa Yesus tidak digantung di salib atau tidak disalibkan, tetapi digantung di sebuah pohon. Dan tentu saja ini sebuah strategi mereka untuk membela kitab suci mereka, untuk membela ajaran Islam bahwa dituduhkan selama ini Yesus tidak mati di salib, tetapi diserupakan. Dan tentu saja sejarah membantah kitab suci tersebut. Karena kita tanpa menggunakan Alkitab saja, sejarah membenarkan bahwa Yesus mati di salib. Sehingga mereka cari celah. Ya, misalnya dia mengutip seperti tadi Kisah Para Rasul 5 ayat 30. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Nah, sementara dalam King James Version dikatakan the God of our father raised up Jesus whom ye slew and hung on a tree. Di mana dalam artian di sini bahwa Yesus Kristus dikatakan di sini on a tree, digantung di sebuah pohon. Tree itu pohon. Nah teman-teman sekalian, sehingga dia mengatakan bahwa ini kan version King James version ini kan lebih lama, lebih tua gitu ya. Bahkan lebih dekat daripada penerjemahan dari bahasa asli, yaitu bahasa Yunani. Sehingga dia katakan bahwa Yesus tidak disalib tapi digantung di pohon. Nah, mari kita menjawab teman-teman sekalian hal ini. Yang pertama, kita harus melihat dulu kata tree ini dalam bahasa aslinya atau pohon ini dalam bahasa Yunani. Ternyata ya dalam bahasa Yunani, penulisan di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 30 itu sebenarnya dalam bahasa aslinya digunakan yang namanya silon. Nah, silon itu adalah pohon atau kayu, atau kata ini juga biasa digunakan untuk ya menyebutkan segala sesuatu yang terbuat dari pohon. Misalnya kursi, meja, pintu, balok, ya kan, tiang rumah, tiang jemuran atau apapun yang terbuat dari kayu itu disebut sebagai silon. Dan salah satunya kayu salib di terjemahan King James, bahkan juga dalam bahasa Yunani itu juga tetap disebut sebagai silon. Dan King James Version yang tentu saja ditulis dari abad yang ke-17 atas perintah daripada King James ya, atau Raja James, itu menggunakan on a tree. Artinya bahwa pengertiannya secara umum salib itu kan terbuat dari pohon. Nah, maka untuk menyebutkan kayu salib digunakanlah kata tree. Jadi sebenarnya tidak ada masalah jika Donditan itu memahami bahwa ada perkembangan bahasa. Jadi bukan kemudian bahasa asli Alkitab yang berubah seperti bahasa Ibrani dan Yunani, melainkan yang berubah adalah bahasa. Nah, salah satu contoh teman-teman sekalian ya. Salah satu contoh misalnya kita melihat bahasa Melayu zaman dulu ya. Kita melihat misalnya dalam terjemahan Alkitab Berita Baik ya. Kalau kita melihat dalam Roma 3 ayat 24 ya, itu dituliskan di situ bahwa kita diselamatkan secara percuma. Ya kan?
Ini adalah gaya bahasa Indonesia yang bercampur bahasa Melayu pada waktu itu. Jadi percuma itu kalau kita artikan di bahasa Indonesia modern saat ini, berarti kita diselamatkan secara sia-sia gitu. Jadi keselamatan kita itu sia-sia, kurang lebih seperti itu. Sehingga ketika Lembaga Alkitab Indonesia melihat hal ini berpotensi untuk membuat pemahaman Alkitab terjemahan bahasa Indonesia ini oleh generasi abad ke-20 dan abad ke-21, sehingga mereka itu memutuskan untuk menerjemahkan Alkitab terbaru ya dalam bahasa modern. Sehingga ketika kita melihat dalam Roma 3:24 itu disebut begini. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Yang tadinya adalah percuma diganti dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Cuma-cuma itu artinya tanpa pamrih. Kita diselamatkan oleh kasih karunia dan telah dibenarkan secara gratis. Ya, free. Gitu. Jadi keselamatan yang kita peroleh adalah keselamatan yang memang murni pemberian Allah sesuai Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi sangat jelas bahwa kita dibenarkan secara cuma-cuma. Jadi kalau kita melihat tadi di terjemahan bahasa Indonesia kabar baik, ya, itu tentu rancu gitu, ya, karena masih kental dengan bahasa Melayu. Nah, karena memang ada perkembangan bahasa, salah satu contoh misalnya penulisan nama Presiden Soeharto misalnya. Nah, ketika anak-anak TK atau anak-anak SD saat ini atau anak SMP kadang-kadang ketika kita suruh baca, itu mereka bacanya Soekarno atau Soeharto, ya kan? Soeharto atau Soekarno misalnya, Soekarno, Soeharto, ya kan? Nah, karena ada perkembangan bahasa Indonesia, maka penulisan Soeharto tidak lagi perlu Soe, tapi Soeharto. Kan begitu. Nah, kemudian contoh lain teman-teman sekalian. Misalnya kita melihat satu kata yang di bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu di zaman dulu itu menggunakan kata ghost ya. Ghost itu kalau kita artikan itu hantu. Iya kan? Hantu. Nah, ternyata teman-teman sekalian, kalau kita melihat dalam penjelasan King James atau penulisan Alkitab terjemahan di King James Version, misalnya kita melihat di dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, untuk menuliskan Roh Kudus di situ ternyata dia pakai Holy Ghost, artinya Roh Kudus atau hantu. Di zaman itu diartikan sebagai Roh Kudus. Tapi kalau kita melihat terjemahan bahasa Inggris saat ini tentang penggunaan kata ghost, itu kan artinya hantu. Maka kita bisa mengartikan hantu kudus, ya kan? Karena Holy Ghost, hantu kudus. Nah, tetapi di zaman itu di abad ke-17 mereka memahami, mereka tidak punya pemikiran yang aneh-aneh terhadap kata itu atau kalimat ghost ini atau Holy Ghost ini. Tapi mereka tahu bahwa baptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tapi kalau sekarang digunakan, ya otomatis kita akan artikan dia sebagai hantu kudus. Nah, inilah teman-teman sekalian gaya-gaya bahasa ya yang kemudian mengalami perkembangan, dan tentu perkembangan itulah yang harus kita perbaiki. Kenapa? Karena gaya bahasa zaman dulu dengan bahasa sekarang itu sudah tentu saja sangat berbeda, ya kan? Nah, banyak hal lagi teman-teman sekalian yang menyebabkan adanya terjemahan baru. Seperti sekarang kan sudah ada terjemahan baru 2. Kenapa? Karena ternyata masih ada kata-kata yang sulit dipahami atau bahasa atau kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ketika kita mencari arti-arti kata dalam Alkitab itu, ternyata makna untuk zaman sekarang itu berbeda. Nah, sehingga Lembaga Alkitab Indonesia itu memberikan atau membuat terjemahan baru 2. Nah, jadi bukan berarti bahasa Ibrani dan bahasa Yunani itu dirubah-rubah. Sama sekali tidak. Ya, original teksnya tidak pernah
dirubah. Oke. Nah, sekarang teman-teman sekalian, sebenarnya gampang saja. Apakah kemudian di kitab Injil kanonik, misalnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, apakah memang tidak menjelaskan bahwa Yesus Kristus ini disalib, pikul salib gitu ya? Apakah dia sedang pikul pohon gitu ketika mau pergi ke Bukit Golgota, ya kan? Jadi Don Ditan memang kurang piknik dan tidak memahami tentang perkembangan bahasa, ya. Misalnya teman-teman sekalian, kita lihat dalam Matius pasal 27 ayat 33. Dikatakan, maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau minumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Nah, di sini kita menemukan bahwa Yesus Kristus disalib. Iya kan? Disalib. Atau misalnya kita melihat Lukas 23 ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Bahkan dalam Yohanes 19 ayat 17 sampai 19. Sambil memikul salibnya. Nah, bagaimana kemudian Yesus memikul pohon? Ya kan? Sudah ada pohon lalu dia pikul gitu. Nah, ini tidak masuk akal, ya kan? Jadi kembali lagi teman-teman sekalian, bahwa dalam penggunaan King James Version tersebut, itu memang mengikuti ya bahasa di abad ke-17 itu. Dan mereka mengerti ya bahwa itu memang salib gitu, disalibkan. Nah, jadi pikiran dan cara berpikirlah yang harus diperbaharui dari Ustadz Don Ditan ya. Kemudian kita lihat ya ayat 18, dan di situ ia disalibkan mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Jadi sudah sangat jelas bahwa Yesus disalibkan di tiang salib. Ya, Markus 15 ayat 21 sampai 26. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Sekarang apakah orang tersebut sedang memikul pohon? Ya kan? Dia peluk pohon dipikulnya gitu. Tidak, tapi dia memikul balok. Sebenarnya itu balok. Balok itu terbuat daripada tri tadi ya. Silon tadi. Nah, ini jadi tidak ada masalah. Tetapi Injil kanonik ya, itu menjelaskan dengan detail bahwa Yesus Kristus benar-benar mati di salib. Jadi terjawab sudah ya tentang apa yang diklaim oleh Don Ditan ya teman-teman sekalian. Dan kiranya ya pengajaran ini ya teman-teman sudi untuk share dan juga bisa menjadi berkat ya bagi teman-teman, sehingga bisa mengcounter polemik-polemik dan pertanyaan-pertanyaan dari orang yang mempertanyakan tentang iman kita. Saya Arif Gulang undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.